pengalaman aku mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 5 hari aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ju dan masih di channel Dunia Bang Ju. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan pengalaman aku mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 5 hari aja. Jadi silahkan kalian simak video ini baik-baik dan kalian jangan skip video ini agar kalian itu bisa memahami apa yang aku sampaikan dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa mempraktekkan ke channel YouTube kalian masing-masing. Jadi untuk itu kita akan langsung aja masuk ke tips dan trik yang akan aku bagikan. Simak berikut ini. Mau jadi YouTuber? Mulai aja dulu, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Di sini aku akan masuk dulu ke channel YouTube aku. Nah, di sini mari kita lihat di channel YouTube aku. Dapat kalian lihat sendiri ya, channel aku itu untuk saat ini fokusnya ke tutorial YouTube. Ya, membagikan pengalaman aku seputar tentang YouTube ya, agar kalian itu bisa sukses juga di YouTube. Di awal-awal aku itu memang channelnya campur-campur ya. Nah, ini dapat kalian lihat ya, mulai dari game, vlog, dan lain-lainnya. Jadi aku masukin semua. Namun hingga pada akhirnya aku menemukan suatu titik ya, dimana channel ini mengalami sebuah masalah. Dari masalah tersebut ada sisi baiknya juga dan ada sisi buruknya juga. Makanya aku buatkan video khusus ini ya, karena memang sebenarnya aku sudah lama ingin sharing ke kalian, tapi ya mungkin saat inilah waktu yang tepat untuk aku sharing ke kalian. Yang mana masalah tersebut adalah video aku dihapus oleh YouTube ya pada waktu itu. Yang mana gara-gara video tersebut aku mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 5 hari aja. Jadi ya alhamdulillah channel aku langsung berkembang dengan pesat, begitu juga dengan pendapatannya. Namun hingga pada akhirnya video itu dihapus oleh YouTube. Dan di situ aku mengalami keterpurukan juga ya, kecewa juga dengan YouTube. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Hingga pada akhirnya setelah berbulan-bulan aku patah semangat aku down. Tapi setelah itu aku berpikir ulang dan hingga pada akhirnya menemukan titik di mana aku harus fokus ke satu tema aja. Akhirnya aku fokus ke tutorial YouTube seperti yang kalian ketahui saat ini. Semoga aja pengalaman-pengalaman yang aku bagikan di channel ini itu bisa membantu kalian semua untuk lebih sukses di YouTube dan tidak melakukan kesalahan yang sudah aku lakukan. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. Aku akan memberikan bukti kepada kalian kalau aku itu memang benar-benar mengalami masalah tersebut, coy. Nah, kita akan masuk aja ke channel YouTube aku ya, ke dashboardnya langsung. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, kalau channel aku itu ada apa ya? Ada mengalami teguran pedoman komunitas yang aktif. Di sini itu ada banyak yang akan terjadi jika channel kita itu mengalami teguran pedoman komunitas seperti ini, coy. Tapi di sini tidak akan aku bahas semuanya ya. Ini sebagai pengantar aja. Mungkin suatu saat akan aku bahas juga. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, di sini dapat kalian lihat ya. Aku itu mendapatkan peringatan ataupun teguran itu pada tanggal 13 Juni 2019. Beberapa tahun yang lalu, dan video itu sudah aku hapus. Jadi di sini aku tidak bisa menunjukkan ke kalian secara langsung ya videonya itu apa, karena ya sudah aku hapus videonya ya, karena waktu mengalami masalah itu ya jadi aku hapus. Nah, jadi di sini sudah kalian lihat sendiri ya, aku itu mendapatkan masalah tersebut pada tanggal 13 Juni 2019 yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara aku mendapatkan 10.000 subscriber itu dalam waktu 5 hari aja. Nah, oke. Jadi waktu itu sebelum aku mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 5 hari aja, hal yang pertama aku lakukan adalah meriset konten. Jadi meriset konten apa yang ingin aku buat. Mulai dari meriset kontennya dan juga meriset kata kuncinya. Ada dua tempat yang sering aku gunakan untuk meriset kata kunci ataupun meriset konten. Yang pertama itu adalah Google Trends. Di Google Trends ini aku masukkan di sini ya kata kunci yang ingin aku buat kontennya. Jadi waktu itu teman-teman aku banyak bertanya bagaimana tentang cara mendownload video di YouTube. Hingga pada akhirnya ya udah deh, coba aku buat kontennya. Jadi aku riset lah kata kunci tersebut di Google Trends ini. Ya caranya masukin aja kata kuncinya di sini. Nah, setelah aku masukin kata kuncinya, jadi kita enter aja atau kita klik tombol ini ya.
Di sini kan muncul tuh hasilnya. Terus yang perlu kita rubah adalah kalau di sininya masih Amerika ataupun seluruh dunia, kalian harus rubah ke Indonesia. Karena target kita adalah Indonesia, penonton yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan rubah di penelusuran web ini. Kita rubah menjadi penelusuran YouTube. Karena target kita adalah orang yang ingin nonton video di YouTube. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini dapat kalian lihat ya. Ada dua hal yang penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama di sini. Di sini ada kata-kata meningkat. Kalau kalian klik tanda segitiga ke bawah ini, itu ada yang teratas. Nah, yang teratas ini adalah kata kunci yang paling sering diketikkan ataupun yang paling banyak diketikkan orang di pencarian YouTube. Kalau yang teratas ini ataupun yang meningkat ini adalah yang sedang meningkat. Jadi waktu itu aku fokusnya ke yang sedang meningkat ini. Nah, di sini kalian dapat lihat ya, dengan kata kunci yang tampil di sini itu meningkatnya sampai 350% dan ini 300 dan yang ini 100. Jadi kata kunci yang sedang aku riset waktu itu adalah yang ini ya. Nah, cara download video di YouTube. Nah, waktu itu kata kunci cara download ini itu di bagian meningkat ini juga masuk coy. Jadi sudah dapat dipastikan ya, kalau kata kunci yang aku riset waktu itu yang ini itu memang sedang meningkat dan itu bagus banget. Dan juga kata kuncinya itu masuk di bagian sini coy. Jadi otomatis langsung aku buat ya kontennya dengan menggunakan judul yang sama seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali ya kata kunci yang muncul. Kalian juga bisa mengambil kata kunci yang ada di sini untuk kalian jadiin konten dan kalian buat judulnya dengan sesuai yang apa tampil di sini. Di sini dapat kalian lihat juga ya grafiknya itu seperti apa dan bagaimana. Itu ada terus coy. Berarti ini memang bagus ya. Oke, sekarang coba kita lihat ataupun kita klik di yang kata kunci yang ini ya. Nah, itu kan masih bagus. Oh, ini kita rubah dulu coy ke penelusuran YouTube. Nah, kata kunci yang teratasnya di sini cuma satu doang coy, yang ini ya. Nah, oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Ini adalah tempat aku mereset kata kunci ya, sehingga aku bisa menghasilkan 10.000 subscriber dalam waktu 5 hari aja. Selanjutnya ada satu tempat lagi ya yang aku gunakan juga untuk mereset konten yang ingin aku buat tersebut, yaitu adalah ini dia, TubeBuddy ya. Nah, di sini di TubeBuddy itu aku hanya melihat seberapa besar persentase ini ya, volume pencariannya. Nah, di sini gampang ya, kita masuk ke sini dulu ya. Terus juga kita klik di bagian keyword explore yang ini. Nah, di sini kita silahkan masukkan kata kunci yang ingin kita cari. Di sini aku copy dulu yang ini tadi. Nah, tinggal pastein aja di sini. Setelah itu kita explore. Maka nanti akan tampil ya hasil pencariannya itu. Nah, di sini hasil pencariannya itu besar banget ya. Secara keseluruhan di 58 jutaan coy. Dan untuk pencariannya itu per bulan mencapai 640.000. Ini besar banget. Jadi ya aku waktu itu segera buat kontennya dan aku buat dengan menggunakan judul yang sama persis yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan kata kunci ya di sini banyak coy kata kunci yang disarankan. Jadi makanya waktu itu segera aku buat kontennya dan aku upload. Tapi apakah langsung meledak? Apakah langsung naik video aku waktu itu? Apakah langsung ramai ditonton orang? Tidak coy. Setelah beberapa bulan baru video aku itu naik ya. Hingga pada akhirnya mencapai di 1,3 juta seingat aku waktu itu. Hingga pada akhirnya video itu dihapus oleh YouTube. Nah, pertanyaannya, kenapa video itu dihapus oleh YouTube? Waktu itu aku mikir-mikir juga coy, kenapa sih, apa yang salah dengan video aku itu? Nah, yang salahnya tuh di sini coy. YouTube kan ingin orang menonton video di YouTube itu secara online ya. Nah, sedangkan aku mengajarkan orang untuk mendownload video di YouTube dan menontonnya secara offline. Jadi ya YouTube tidak mendapat apa-apa dari situ. Nah, jadi yang dirugikan adalah YouTube. Jadi makanya YouTube menghapus videoku tersebut. Jadi ya udah, aku menyadari kesalahan tersebut. Ya udah, jadi aku terima keputusan YouTube dan aku merubah haluan, harus memfokuskan channel aku itu ke satu tema, yaitu tentang tutorial YouTube. Jadi ya udahlah,
waktu itu aku lagi mengalami keterpurukan, keputusasaan. Jadi ya udah, hingga pada akhirnya aku sharing aja semua hal tentang YouTube yang aku ketahui ya. Daripada pusing-pusing, mendingan aku fokus ke tutorial YouTube aja, membagikan semua pengalaman-pengalaman aku selama nge-YouTube yang mulai dari tahun 2010. Jadi makanya ya seperti yang kalian ketahui saat ini, aku lebih sering untuk sharing tentang YouTube. Ya semoga aja dengan adanya channel ini dan pengalaman-pengalaman aku bisa membantu kalian semua. Jadi buat kalian berpikir kalau aku nge-YouTube itu beberapa tahun langsung sukses, itu salah besar coy. Aku nge-YouTube itu mulai dari tahun 2010. Dari situ aku banyak mengalami kegagalan dan dari situ juga aku dapat banyak pelajaran hingga aku berhasil membangun channel-channel YouTube yang aku kelola saat ini. Jadi makanya aku selalu ingatkan ke kalian untuk fokus ke satu tema aja. Kalian riset juga kontennya. Kata kuncinya ya tadi kalian bisa riset di Google Trend, bisa di pencarian YouTube itu sendiri dan juga pakai TubeBuddy. Ya terserah kalian lah mau risetnya itu di mana. Yang jelasnya kalian harus riset dulu. Kata kunci harus kalian gunakan. Jangan kalian buat judul sembarangan. Nah, jadi intinya adalah kenapa aku bisa mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 5 hari aja, karena aku selalu meriset kata kunci dan meriset konten yang ingin aku buat. Dan aku tahu potensinya itu bagaimana dan juga kalau untuk hasilnya kapan waktu ramai ditontonnya, aku ya bersabar aja menunggu momen tersebut. Sembari menunggu, aku juga membuat video-video yang lain. Jadi itulah kenapa enaknya kalau kita sudah menentukan fokus tema kita itu kemana, ya udah kita fokus ke konten-konten aja sambil menunggu mendapatkan momen kita mendapatkan banyak view sehingga bisa menghasilkan banyak subscriber. Sampai jumpa di video yang selanjutnya seputar tips dan trik YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.